Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo schoolers, ketemu lagi dengan Kak Leni di mata pelajaran IPS. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu kemarin ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bentuk rupa bumi yang berupa daratan. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk rupa bumi berupa perairan. Ada apa aja? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada danau. Nah, kalian bisa lihat gambar di sebelah kirinya kalian ini. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar danau. Yang ada di gambar ini adalah Danau Toba. Nah, kalian pasti pernah mendengar sebelumnya ya. Danau Toba. Danau Toba itu ada di mana? Ayo. Ya, Danau Toba itu ada di Sumatera Utara. Nah, di sini kita bisa lihat gambar danau ya. Danau itu apa sih? Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan ya. Jadi danau itu tidak airnya tidak mengalir ke laut, tidak ya. Danau itu dikelilingi oleh daratan ya. Jadi airnya tidak mengalir. Nah, danau itu dibagi menjadi dua ya. Ada danau alami dan juga danau buatan. Danau alami ini terbentuknya secara alami ya, karena ada peristiwa alam ya, seperti letusan gunung berapi. Nah, itu nanti bisa terjadi bisa mengakibatkan daratan di sekitarnya menjadi danau begitu. Nah, contohnya kalau danau alami itu ada Danau Toba ya, seperti yang kalian lihat gambar di atas, itu di Sumatera Utara. Oke, kalau danau alami tapi yang kecil ya, tidak seluas Danau Toba, yang kecil, itu biasa kita sebut dengan sendang atau telaga. Nah, itu yang alami. Terus yang kedua, itu ada danau buatan ya. Danau buatan itu biasa kita sebut dengan bendungan atau waduk. Kalau yang di sekitar Solo di sini, pasti kalian tahu yang namanya Waduk Cengklik. Nah, itu juga termasuk danau buatan. Jadi memang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Kalau selain di Waduk Cengklik, ada Waduk Gajah Mungkur, itu di Wonogiri. Oke, itu tadi danau ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran air yang besar di daratan ya. Jadi kalau tadi danau itu dikelilingi oleh daratan ya, kalau di sini airnya mengalir, jadi sungai itu bentuknya lebih panjang ya. Sungai ini airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah tentunya ya. Nah, sungai ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu hulu ya. Hulu itu adalah merupakan bagian awal dari sebuah sungai. Berarti hulu itu letaknya di atas ya. Berarti lebih tinggi daripada hilir ya. Jadi kalau hilir itu adalah bagian sungai yang terakhir ya. Yang paling rendah. Nah, bagian ini akan mengantar sungai ke bagian muara. Nah, muara itu laut ya. Jadi tempat berakhirnya aliran sungai ini. Jadi kalau tadi kita bahas danau itu airnya tidak mengalir. Jadi ya karena dikelilingi oleh daratan sehingga airnya tidak kemana-mana, hanya di situ saja. Tapi kalau sungai itu airnya mengalir. Nah, aliran itu nanti muaranya yang paling terakhir adalah di laut, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh sungai. Contoh-contoh sungai yang ada di Indonesia ya. Ada Sungai Brantas di Jawa Timur, Sungai Ciliwung di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di sebelah kanan kalian ini ya. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya, perairan yang akan kita bahas adalah lautan.
tuh gambarnya kita bisa lihat ya. Lautan, adalah daerah perairan yang sangat luas. Wilayah lautan ini terdiri dari samudra, laut, dan selat. Ya, ketiga ini beda ya. Kalau samudra itu adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Ya, contohnya itu ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik. Jadi kalau Indonesia itu dikelilingi oleh samudra ya. Kebetulan negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat panjang ya, dan juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terus kemudian selain samudra itu ada laut. Beda ya dengan samudra. Kalau laut ini perairan yang sangat luas dan dalam. Jadi, tapi lebih dalam samudra. Jadi, kalau misalkan dari garis pantai, itu pantai, terus kemudian laut. Kalau lebih dalam lagi dan lebih luas lagi, itu kita sebutnya samudra. Laut itu contohnya seperti, kalau di Indonesia itu ada Laut Jawa, Laut Banda, Laut Sulawesi, dan masih banyak lagi tentunya. Ya, terus kemudian selat. Selat itu adalah laut sempit di antara dua pulau ya. Kalau di Indonesia banyak selat. Kenapa? Karena tadi yang seperti Kak Leni bilang bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Nah, di antara pulau-pulau ini tadi, misalkan ya, ini ada pulau Jawa ya. Terus ini yang sebelah sini adalah Pulau Bali. Nah, ini kan berdekatan. Kedua pulau ini tuh sangat dekat sekali. Nah, di antara sela-sela pulau ini, nah ini ada laut ya, yang wilayahnya itu sempit. Nah, itulah yang kita sebut dengan selat. Contohnya ada Selat Madura. Selat Madura ini memisahkan antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Terus tadi Selat Bali yang Kak Leni terangkan. Terus ada juga Selat Sunda. Ini menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ya. Dan masih ada beberapa selat lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah teluk. Nah, kalian bisa lihat contohnya gambarnya di sini ya. Ini adalah sebelah kanan yang Kak Leni. Ini adalah contoh teluk. Nah, teluk itu apa sih? Teluk itu adalah lautan yang menjorok ke daratan. Nah, ya, contohnya seperti Teluk Cendrawasih di Papua, ada Teluk Tomini di Sulawesi, dan Teluk Bone di Sulawesi juga. Nih, contohnya seperti ini. Ya, jadi yang dimaksud teluk itu yang ini loh. Nah, ya, ada lautan menjorok ke daratan. Oke. Maaf. Nah, kalau tanjung ini adalah kebalikan dari teluk ya. Kalau tanjung ini adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, ini ya yang kalian tandai ini. Nah, daratan yang menjorok ke laut. Contohnya ini ada Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Ringgit di Nusa Tenggara Barat, Tanjung Bakung di Bali. Nah, oke. Terus selanjutnya Palung. Palung ini adalah jurang yang dalam di dasar laut ya. Jadi gini. Sebentar. Ini ada laut kan? Ini laut nih. Kalian digambar kapal di sini. Nah, di dasar laut ya, ini adalah tanah di dasar laut. Terus kemudian ada jurang. Nah, oke. Nah, ini jurang ini. Nah, ini kita sebutnya dengan palung ya, jurang yang ada di dasar laut. Contohnya misalkan kayak Palung Jawa. Nah, gitu. Oke. Pembahasan kita tentang permukaan bumi yang berupa perairan, Kak Leni rasa sudah cukup ya. Sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Dan setelah ini Kak Leni akan berikan evaluasi
kalian bisa cek di Google Classroom kalian. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.